Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam kita haturkan kepada semua Nabi Allah, terkhusus Nabi terakhir kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini hari ke-12 Rabiul Awal 1445 Hijriah, dan kita baca Quran Surat Al-Fatihah, Quran Surat Al-Isra, dan Quran Surat Al-Kahfi. Dan topik kita hari ini adalah bagaimana cara kita menyikapi perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 12 Rabiul Awal. Di mana-mana gema maulid dikumandangkan. Lalu sebenarnya apa esensi dari maulid itu sendiri? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku seperti hujan, dan hujan terakhir itu akan sebanding dengan yang pertama di zaman sahabat Rasulullah atau lebih. Apa yang dimaksud dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Maksud dari hadis di atas adalah akan datang masa di mana orang-orang akan berjuang di jalan kebenaran dengan keberanian, dan mereka akan berhasil, dan itu adalah umat terbaik di akhir zaman. Lalu siapakah mereka? Apakah kita sedang hidup di akhir zaman? Rasulullah telah bersabda, tanda-tanda akhir zaman salah satunya adalah matahari terbit dari barat. Apakah itu arti secara harfiah atau arti yang sebenarnya? Sedangkan Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa matahari terbit dari timur dan tidak ada perubahan dalam penciptaannya. Al-Quran adalah kebenaran mutlak dan sanadnya di atas hadis. Lalu mengapa Rasulullah bersabda tentang matahari terbit dari barat? Ini bukan arti sebenarnya. Karena di akhir zaman akan kita rasakan peradaban yang berasal dari dunia barat modern. Budaya Ya'juj dan Ma'juj yang akan merusak tatanan hidup berketuhanan yang Maha Esa, yang akan mengikis keimanan kita karena akan melencengkan aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan dalam semua kitab-kitab Allah. Contohnya, satu, dalam sistem pemerintahan, dari sistem khilafah ke negara demokrasi yang sekarang hampir di seluruh dunia memakainya, dan jelas-jelas syirik karena berhukum selain dengan hukum Allah. Yang kedua, sistem uang kertas dan perbankan yang jelas-jelas menindas dengan inflasinya, yang dimulai dari mengganti dinar dirham menjadi uang kertas yang tidak memiliki nilai intrinsik, dan dengan dukungan sistem perbankan dengan cara menaikkan suku bunga sehingga terjadi inflasi di seluruh dunia. Inilah perampokan yang mereka lakukan secara besar-besaran terhadap seluruh mata uang dunia, karena berdasar mata uang dunia berbasiskan US dollar, dan hanya US dollar yang bisa ditukar dengan emas, sehingga jika terjadi inflasi untuk perdagangan luar negeri makin banyak dibutuhkan US dollar, dan seluruh negara harus stok emas mereka untuk ditukarkan pada US dollar. Inilah penindasan yang dilakukan mereka, sehingga semua barang-barang akan beranjak naik
sebelah mata, sehingga umat tidak lagi diarahkan untuk memahami sistem pendidikan sunnah yang berdasarkan kebenaran Al-Quran. Sistem waktu lunar yang diciptakan Allah sudah tidak digunakan lagi. Padahal jelas-jelas Allah telah menciptakan sistem waktu ini untuk perlindungan umat manusia. Sistem pendidikan internal dan eksternal sudah tidak diupayakan lagi, dan kebanyakan ulama-ulama kita sudah tidak lagi mengetahui apa hubungan sistem waktu lunar dengan pembacaan Al-Quran yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Sehingga sekarang Al-Quran terpecah menjadi juz-juz dalam Al-Quran. Padahal Allah telah membagi Al-Quran berdasarkan surat-surat. Inilah semua fenomena di akhir zaman yang sedang kita hadapi, dan berapa banyak ulama kita yang telah menyadari dan mengajarkannya. Dengan semangat Maulid Nabi Muhammad SAW, marilah kita berlomba-lomba untuk menjadi umat yang benar-benar dicintai dan dirindukan Rasulullah, dengan cara melanjutkan perjuangannya untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ingatlah, kita hidup di akhir zaman. Fitnah Dajjal bukan hanya merusak fisik, tapi juga merusak keimanan. Wallahu a'lam bishawab.